Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refsi Wani Putri dengan NIM 22033153 dari jurusan Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang administrasi tata usaha. Yang pertama itu ada pengertian administrasi ketatausahaan sekolah. Di Indonesia, selain dikenal dengan istilah administrasi yang berasal dari bahasa Inggris, dikenal juga dengan istilah administratie yang berasal dari bahasa Belanda. Pengertian administrasi dalam bahasa Belanda bersifat terbatas dan hanya menyangkut sebagian kecil dari pengertian yang sebenarnya. Administrasi yang mengandung pengertian sempit itu disebut dengan ketatausahaan yang diartikan sebagai kegiatan penyusunan keterangan-keterangan secara sistematis dan pencatatan secara tertulis. Semua keterangan yang diperlukan dengan maksud memperoleh suatu ikhtisar mengenai keterangan-keterangan tersebut dalam keseluruhannya dan dalam hubungannya satu dengan lainnya. Fungsi dari kegiatan ketatausahaan itu ialah hanya melakukan pencatatan sementara tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam suatu organisasi, kantor, sekolah, organisasi, dan lain-lainnya, untuk digunakan sebagai bahan keterangan bagi seorang pemimpin. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa administrasi tidak lebih daripada kegiatan atau pekerjaan tulis-menulis, catat-mencatat, mengirim dan menyimpan keterangan-keterangan yang dilakukan oleh sejumlah personel dalam ruangan yang penuh dengan meja, kursi, serta tumpukan kertas-kertas atau berkas-berkas yang memuat berbagai keterangan. Dengan kertas itu dibuat berbagai catatan atau diterima berbagai informasi tertulis yang ternyata sangat besar pengaruhnya terhadap penyelenggaraan sekolah. Selanjutnya ada proses administrasi ketatausahaan. Yang pertama, persuratan atau penataan surat. Tata cara persuratan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud Republik Indonesia nomor 091 U 1995 tanggal 25 April 1995 tentang pedoman tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Kemendikbud nomor 091 U 1995, surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Yang kedua, kearsipan atau penataan arsip. Berikut ini hal yang berkaitan dengan penataan arsip yaitu Azas penataan arsip. Azasnya yaitu sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan. Sentralisasi adalah azas penataan arsip yang dipusatkan pada satu unit. Desentralisasi adalah azas penataan arsip pada unit-unit dalam organisasi, sedangkan gabungan adalah gabungan antara azas sentralisasi dan azas desentralisasi. B. Sistem penataan arsip, yaitu berdasarkan masalah, berdasarkan abjad, berdasarkan tanggal, berdasarkan nomor, dan berdasarkan wilayah. Yang C. Prosedur penataan arsip, yang berisi meneliti arsip yang akan disimpan, mengelompokkan arsip, meneliti kesesuaian, mengklasifikasi arsip, mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip, dan menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. Selanjutnya ada tata ruang kantor atau sekolah. Pengertiannya yaitu istilah tata ruang kantor berasal dari bahasa Inggris yaitu office layout atau yang disebut juga dengan layout saja. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan mesin dan sebagainya di dalam ruangan yang tersedia. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan tata ruang kantor ini. Di antaranya yaitu yang pertama itu dari DRS Liangji mengatakan tata ruang adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawannya. Dan yang kedua itu ada menurut Littlefield dan Patterson mengatakan tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan parabot dan alat perlengkapan pada luas yang tersedia. Tujuannya yaitu, adapun tujuan dari penataan ruangan
kantor adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kemudahan yang optimum bagi arus komunikasi dan arus kerja. Yang kedua, memberikan kondisi kerja yang baik bagi setiap orang. Yang ketiga, memudahkan pengawasan sehingga manajer dapat melihat staf yang sedang bekerja. Yang keempat, memberikan kemudahan yang tinggi kepada setiap gerakan karyawan dari meja ke meja. Yang kelima, menghindarkan diri dari kemungkinan saling mengganggu antara karyawan dengan karyawan lainnya. Keenam, mempergunakan segenap ruangan dengan baik. Tujuh, memisahkan pekerjaan yang berfungsi keras, gaduh, dan mengganggu dari pekerjaan yang sunyi. Delapan, terciptanya kesan yang baik tentang organisasi tersebut dari relasi dan tamu yang datang. Yang kesembilan, pelaksanaan pekerjaan dapat menempuh jarak yang terpendek. Selanjutnya ada asas-asas pokok tata ruang kantor. Richard Moder, ada 4 asas tata ruang pada suatu kantor. Keempat asas itu semestinya harus saling melengkapi agar tercipta suasana ruang kantor yang rapi dan teratur. Keempat asas tersebut adalah yang pertama itu ada asas jarak terpendek. Perubahan tata ruang kantor pada asas ini maksudnya adalah menata letak meja-meja dengan jarak antar meja tidak terlalu lebar sehingga gerakan antar karyawan dapat lebih cepat. Jarak antar meja atau unit yang jauh akan mengakibatkan perlu beberapa langkah untuk mencapai ke meja lain. Bandingkan dengan jarak meja yang tidak terlalu lebar. Yang kedua itu ada asas rangkaian kerja. Asas penempatan para pegawai dan peralatan menurut urutan pekerjaan lebih cepat dan tidak membuat berseliweran pegawai lainnya karena pengaturan mejanya sudah tertutup atau teratur. Yang ketiga itu ada asas penggunaan segenap ruangan. Maksudnya adalah tidak ada ruangan atau luas ruangan yang tidak dimanfaatkan. Jika ada ruangan yang kosong, maka dapat diletakkan tanaman, hiasan, akuarium, dan lain sebagainya sehingga membuat ruangan semakin nyaman dan asri. Keempat, ada asas perubahan susunan tempat kerja. Asas ini memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan baik pada pekerjaan maupun pegawai, tata ruang dapat diubah dengan mudah dan cepat. Selanjutnya ada peran guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Tugas utama guru yaitu mengelola proses belajar mengajar di sekolah. Sekolah merupakan subsistem pendidikan nasional dan di samping sekolah, sistem pendidikan nasional itu juga mempunyai komponen-komponen lainnya. Guru harus juga memahami apa yang terjadi di lingkungan kerjanya. Di sekolah, guru berada dalam kegiatan administrasi sekolah, terutama ketatausahaan sekolah. Sekolah melaksanakan kegiatannya untuk menghasilkan lulusan yang jumlah serta mutunya telah ditetapkan. Dalam lingkup administrasi atau ketatausahaan sekolah itu, peranan guru amat penting seperti penetapan kebijaksanaan dan melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pembiayaan, dan penilaian kegiatan kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana sekolah, personalia sekolah, keuangan, dan hubungan sekolah masyarakat. Guru harus memberikan sumbangan baik tenaga maupun pikiran. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam hal ketatausahaan di sekolahnya. Di antaranya yaitu yang pertama itu ada pencatatan murid. Pencatatan terhadap siswa ini terutama adalah siswa baru, siswa per kelas, per semester, dan yang mengulang kelasnya. Pindahan serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena drop out. Dengan pencatatan inilah, maka dengan mudah diketahui jumlah siswa dan perkembangannya pada setiap tahun ajaran. Di samping itu, tugas lainnya adalah pencatatan daftar hadir siswa dalam rangka untuk menghitung keaktifan siswa dan partisipasinya dalam kerjasama dan sebagai alat kontrol dalam menegakkan tata tertib sekolah. Dan yang terpenting adalah data tentang prestasi muridnya. Untuk dapat melihat kemajuan atau kemunduran dengan segera, dapat dilihat dari dokumentasi siswa tersebut. Semua hasil pencatatan ini diperlukan sekali sebagai bahan laporan yang nyata kepada atasannya. Oleh karena itu, tidak boleh hilang atau rusak. Dokumentasi ini bisa juga sebagai bahan laporan untuk orang tua siswa. Yang kedua, ada pencatatan tentang guru.
Data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah, data pribadi, meja kerja, dan bahan untuk usulan kenaikan pangkatnya dan gaji berkala. Demikian pula kehadiran guru melaksanakan tugas sebagai pegawai, terutama PNS, yang sangat berguna untuk pembinaan guru itu selanjutnya. Pada gilirannya, nanti semua data itu akan berguna sebagai bahan bimbingan, perencanaan, pengawasan, koordinasi, dan pendidikannya. Data yang dicatat dengan rapi dan lengkap akan sangat menunjang untuk mengatasi masalah yang dialami sekolah maupun pribadi guru itu sendiri. Data yang lengkap akan memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan bagi kepala sekolah. Yang ketiga itu ada pencatatan proses belajar mengajar atau PBM. Hal ini akan mempengaruhi bagi kelancaran proses pendidikan di sekolahnya. Dan yang terakhir itu ada penertiban buku-buku tata usaha. Mengingat kegiatan komunikasi lembaga pendidikan baik secara lisan maupun tertulis dengan pihak luar dan dalam lembaga pendidikannya, komunikasi dalam bentuk tertulis dilaksanakan melalui surat, telegram, nota, dan lain-lain. Sehingga perlu penertiban surat menyurat ini, baik surat masuk maupun surat keluar. Buku-buku tata usaha di antaranya itu yang pertama ada buku agenda, yang kedua buku arsip, dan buku ekspedisi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang administrasi tata usaha. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.